Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyusunan laporan bisnis PT Nestle. Sebelumnya perkenalkan, saya Arina Khairanisa dengan NIM J3J2193336. Ada teman saya Hera Dewi Sukmawati dengan NIM J3J2193559. Karina Indah Dayozet J3J2193365. Nadia Berliana Jasvika J3J21934 dan Nadia Humaira Febriasti dengan NIM J3J2193385. Selanjutnya, ada gambaran umum perusahaan. Yang pertama ada identitas perusahaan. Berikut ada logo perusahaan. Yang kedua ada tentang perusahaan. Nestle merupakan perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia. Kami memiliki lebih dari 2.000 merek, mulai dari ikon global hingga produk lokal favorit. Dan kami hadir di 191 negara di seluruh dunia. Moto perusahaan kami yaitu Passion of Our Consumer. Profil perusahaan Nestle Indonesia adalah anak perusahaan Nestle SE, perusahaan yang terdepan dalam bidang gizi, kesehatan, dan keaviatan yang berkantor pusat di Vevey, Swiss. Nestle telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1971 dan pada saat ini perusahaan mempekerjakan lebih dari 2.600 karyawan untuk menghasilkan beragam produk Nestle. Lalu yang kedua ada gambaran umum perusahaan, terdapat visi dan misinya, yaitu pertama visinya, sebagai perusahaan produksi makanan terbesar di dunia, Nestle Indonesia memusatkan perhatian untuk meningkatkan gizi atau nutrition, kesehatan atau health, dan keaviatan atau wellness dari konsumen. Yang kedua itu meraih kepercayaan konsumen dan menjadi perusahaan makanan dan nutrisi yang terkemuka serta terpandang di Indonesia. Yang ketiga, menjamin keuntungan dan kelangsungan pertumbuhan jangka panjang dengan modal yang efisien bagi perusahaan melalui pelayanan yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan dan konsumen. Dan yang terakhir menjadi pemimpin pangsa pasar atau posisi nomor 2 yang kuat di setiap kategori. Lalu misinya yaitu untuk turut mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat melalui produk-produknya yang berkualitas, bernutrisi, dan lezat rasanya. Selain itu, Nestle Indonesia juga memfokuskan diri untuk senantiasa memberikan informasi dan pendidikan bagi konsumen kami, antara lain seperti tercantum dalam kemasan setiap produk. Dalam menjalankan bisnisnya, Nestle berusaha untuk selalu menjalankan tanggung jawab kepada masyarakat dan menciptakan manfaat. Lalu ini adalah latar belakang perusahaan. Tahun 1910, pemasaran produk Nestle dilakukan oleh cabang Nestle di Singapura. Lalu tahun 1930, Nestle memiliki pangsa pasar terbesar di Indonesia untuk jenis produk susu. Lalu tahun 1873 sampai 1999, produk-produk impor Nestle secara lebih lengkap mulai tersedia di Indonesia sejak tahun 1873 lewat pemasaran dari cabang Nestle di Singapura. Lalu tahun 1979, pabrik pengolahan kopi didirikan di Panjang, Lampung, sebagai pabrik kedua Nestle Indonesia untuk menghasilkan kopi Nescafe. Lalu tahun 2000 sampai 2009, PT Food Specialities Indonesia, Nestle Confectionery Indonesia, dan Sukmi Sakti merger ke dalam Nestle Indonesia. Lalu tahun 2010 sampai sekarang, pabrik kejayaan diekspansi dan menjadi salah satu dari 10 pabrik terbesar Nestle di dunia. Untuk struktur organisasi PT Nestle, dengan posisi paling tinggi diduduki oleh Factory Manager, membawahi Head of Department Finance and Control, dan membawahi lagi Senior Supervisor, dibawahi lagi Supervisor, dan dibawahi Operator. Kemudian Head of Department Q&A and AG, membawahi Senior Supervisor, membawahi lagi Supervisor, dan membawahi Operator. Kemudian ada Head of Department Engineering, membawahi Senior Supervisor, Supervisor, dan Operator. Kemudian ada Head of Department Production, membawahi Senior Supervisor, Supervisor, dan Operator. Kemudian Head of Department Research Planning Unit, membawahi Senior Supervisor, Supervisor, dan Operator. Kemudian Head of Department HRD, membawahi Senior Supervisor, Supervisor, dan Operator. Kemudian Safety, Health, and Environment, membawahi Operator. Dan terakhir Industrial Performance, membawahi Operator. Kemudian ada laporan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan dari pendapatan Nestle naik sebesar 97,73% pada Juni 2020 dibandingkan dengan Maret 2020 menjadi 41,15 miliar.
masukan bersih turun 22,97% menjadi 5,88 miliar. Rasio utang atau aset Nestle pada Juni 2020 tumbuh sebesar 10,88% dibandingkan dengan Desember 2019. Untuk total ekuitas sebesar 44,15 miliar dan laba awal tahun 80,12 miliar. Aliran kas operasional Nestle pada Juni 2020 turun menjadi 73,60% dibandingkan dengan Desember 2019, yaitu 4,18 miliar. Evaluasi bisnis secara keseluruhan. Menurut analisis SWOT dan BCG PT Nestle Indonesia, yaitu yang pertama memiliki reputasi perusahaan yang baik, yang kedua kualitas dan mutu produk yang baik, yang ketiga tim pemasaran yang menjamin mutu produk, promosi, dan iklan yang besar, yang keempat jaringan pengembangan riset R&D yang kuat. Selanjutnya, manajemen kontrol terdesentralisasi dan harga produk yang relatif mahal, biaya promosi relatif mahal, pangsa pasar yang tidak menjangkau semua tingkatan, menciptakan brand minded konsumen yang positif terhadap produk Nestle. Lalu ada permasalahan perusahaan. Hambatan yang dihadapi yaitu pada era globalisasi perdagangan dewasa ini, kondisi persaingan semakin ketat di mana masing-masing negara saling membuka pasarnya. Hal ini merupakan salah satu hambatan dalam berbisnis. Selain itu, tren perubahan teknologi atau penerapan teknologi yang berkembang di pasar atau industri yang selanjutnya akan mempengaruhi strategi. Perubahan teknologi akan menghadirkan peluang dan sebaliknya adanya alternatif teknologi baru juga akan menghadirkan ancaman. Lalu solusi untuk menyelesaikan masalahnya yaitu Nestle adalah dengan mengembangkan produk Nestle. Dengan selalu melakukan pengembangan produk dengan memperhatikan selera konsumen agar dapat diterima dan bersaing di pasar internasional. Dengan adanya perubahan teknologi juga membuat PT Nestle menciptakan suatu teknologi yang selalu baru, tapi selalu memperhatikan lingkungan yang sehat. Dampak teknologi baru Nestle adalah merupakan masalah penting yang dapat menjaga eksistensi di pasar dunia saat ini, serta mendukung kualitas dari produk Nestle. Lalu rencana pengembangan usaha, Nestle berkeinginan kuat untuk memberikan produk-produk yang sehat bagi masyarakat luas di Indonesia sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat terjamin kesehatannya dengan hadirnya produk-produk Nestle yang terjamin kualitasnya. Selain itu, Nestle juga mempunyai tujuan seperti kebanyakan perusahaan lainnya, yaitu ingin dapat bersaing dengan perusahaan lainnya dengan persaingan yang sehat dan dapat menguasai pasar. Nestle juga memfokuskan diri untuk senantiasa memberikan informasi dan pendidikan bagi konsumen yang tercantum dalam kemasan setiap produk Nestle. Rencana pengembangan usaha Nestle itu terdiri dari pengembangan produk dan juga perluasan pasar. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.